Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman mahasantri kelas plasman tes Pula 19 dimanapun sampai semua berada yang berbahagia rahimakumullah, amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Mahmudi, alamat Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Tentu teman-teman yang berasal dari Tulungagung ini tentu tidak asing dengan Kecamatan Kalidawir, salah satu kecamatan yang ada di Tulungagung yang letaknya berada di pinggir selatan, di ujung selatan. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah plasman tes kemarin sudah kita laksanakan selama 2 hari, dan untuk hasilnya ini kita masih menunggu pengumuman yang resmi dari Ma'had. Insya Allah hari Jumat atau Sabtu nanti Ma'had sudah memberikan pengumuman tentang hasil dari plasman tes yang sudah kita laksanakan selama 2 hari kemarin. Oleh karena itu saya menghimbau kepada teman-teman semua, jangan terburu-buru dulu memberi kitab sebelum adanya pengumuman yang resmi dari Ma'had. Walaupun kalau kita lihat kemarin ini hasil plasman tes, ini dari hasil plasman tes insya Allah teman-teman tidak ada yang pindah ke tingkat madin yang lain. Teman-teman yang berbahagia, karena situasi hari-hari ini masih belum kondusif, maka dari itu kegiatan ta'alum wa ta'lim kita, belajar madin kita ini masih kita laksanakan secara daring atau online. Dan di kesempatan pagi ini saya akan mengajak sampai semua belajar tentang masalah toharoh atau bersuci. Di dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa toharoh itu artinya fi'lu ma tustabahu bihi as-sholah, yaitu melakukan hal-hal supaya diperbolehkan untuk melakukan sholat, atau melakukan sesuatu atau hal-hal yang menjadi penyebab sahnya sholat. Itu namanya apa? Toharah. Fi'lu ma tustabahu bihi as-sholah. Nah, toharah itu sendiri nanti mencakup 1. Wudu, kemudian nomor 2 al-huslu mandi, nomor 3 tayamum, dan yang nomor 4 izalatun najasah. Itu semua disebut dengan toharoh. Tujuannya supaya kita bisa melakukan sholat. Karena salah satu syarat sahnya sholat itu kita harus suci dari hadas kecil. Untuk menghilangkannya kita harus wudu. Kita harus suci dari hadas besar. Untuk menghilangkannya kita harus al-huslu mandi, dan badan serta pakaian dan tempat yang kita gunakan sholat itu harus suci dari najis. Nah, untuk pertemuan ini kita akan khusus mempelajari tentang wudu. Di dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, miftahul jannati as-sholat, yang artinya kuncinya
Miftah itu alat untuk membuka, berarti kunci ya. Kuncinya surga itu adalah sholat. Kalau kita pengen bisa membuka pintu surga, pengen masuk surga, kita harus punya kuncinya ya, harus cari kuncinya. Kuncinya apa? Yaitu sholat. Sing istiqomah di dalam melakukan sholat ya. Istiqomah melakukan sholat. Wa miftahul sholati al wudu, dan kuncinya sholat itu adalah wudu. Artinya orang boleh melakukan sholat dan nanti sholatnya bisa sah kalau ia punya wudu. Kalau dia belum punya wudu, masih punya hadas kecil, ini berarti belum punya kunci untuk melakukan sholat, sehingga nggak boleh sholat. Kalau toh ia terpaksa melakukan sholat, ngengkel melakukan sholat, maka sholatnya tidak diterima dan juga tidak sah. Kemudian di dalam kitab-kitab fikih ya, Madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa faraidul wudu'i sitatun, fardunya wudu itu ada 6. Jadi fardu itu sesuatu yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan saat kita melakukan suatu ibadah, sesuatu yang menjadi syarat sahnya suatu ibadah, dan sesuatu itu masuk di dalam mengerjakannya, itu masuk di dalam ibadah itu namanya fardu. Kalau furudul wudu berarti sesuatu yang wajib kita lakukan saat kita sedang wudu, itu ada 6. Kalau salah satu dari 6 ini tidak kita lakukan atau di dalam melakukannya tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tidak sah, berarti nanti wudu kita juga tidak sah. Kalau wudu kita tidak sah, kalau kita sholat berarti sholat kita juga tidak sah. Fardunya wudu ada 6. Yang pertama an-niyatu inda husli awali juz'in minal wajhi, yaitu niat wudu tentunya kita lakukan pada saat kita pertama kali membasuh wajah. Jadi niat wudu itu tempatnya saat kita pertama kali membasuh wajah. Tidak mencukupi niat wudu dilakukan sebelum kita membasuh wajah atau sesudah kita membasuh wajah. Harus dilakukan pertama kali pas kita mengusap atau membasuh wajah. Nah, untuk niatnya kemarin nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil ashghari fardhan lillahi ta'ala, itu niat yang panjang. Kalau yang pendek bisa kedawan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil ashghari fardhan ta'ala. Gawe sing ngendek juga bisa nggih, yaitu nawaitul wudu, saya niat wudu, itu sudah cukup. Itu yang pertama. Kemudian asani ghusl wajhi, yang kedua membasuh wajah. Ini harus kita lakukan pada saat wudu, yaitu setelah niat, yaitu yang nomor 2 pada saat niat ini membasuh wajah. Nah, kemudian batasan wajah yang wajib kita basuh itu mana biti sya'ri ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut pada umumnya manusia, berarti ya sini mulai dari sini ila muntahadzaqoni, sampai apa itu namanya, janggut dagu sampai dagu. Dan nanti wajib untuk membasuh sebagian sedikit dari dagu yang bawah biar sempurna dalam membasuh wajah. Kemudian wa minal udhuni ilal udhun, mulai lebarnya mulai dari telinga kanan sampai telinga kiri, dan semua wajah ini harus terkena air di dalam membasuh wajah. Kok ada sebagian wajah kita tidak terkena air, atau ada benda yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit, ini tentu di dalam membasuh wajah tidak sah. Jadi harus rata semua, harus rata. Kemudian yang ketiga ghusl yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh
kedua tangan sampai siku ini beserta siku, tidak sampai, tapi sikunya harus, tidak hanya sampai siku tapi sikunya ini juga harus terbasuh. Bahkan kalau di dalam kitab-kitab yang lebih panjang itu ya keterangannya, anggota atasnya siku ini juga harus terkena air. Tujuannya supaya di dalam membasuh siku, membasuh tangan ini bisa sempurna. Jadi semua anggota yang ada di tangan ini sampai siku, sampai atasnya siku dikit harus terkena air, okay? Harus terkena air. Tidak boleh ada sedikit anggota yang tidak terkena air atau ada penghalang yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Begitu juga wajib membasuh dalamnya kuku yang panjang. Jadi kalau sampean misalnya memelihara kuku, ngingu kuku, kukunya dibiarkan panjang, maka yang bawah itu, yang dalam itu juga wajib terkena air. Warabiu masubati roksi, yang nomor 4 yaitu mengusap sebagian kepala. Wa ilam yakun alaihi sya'run, meski di dalam kepala tersebut tidak ada rambutnya, wong gundul ngoten misalnya. Ini wajib untuk membasuh sebagian kepala dan dicukupkan membasuh rambut yang ada di kepala, asalkan rambut tersebut masih dalam batas kepala, nah itu sini atau sini atau sini, ini kan masih batas kepala, boleh, atau sini, ya umumnya ya sini, bukan jidat ya, butuh batok ya, tapi kepala ya, kepala untuk batok kepala yang dibasuh, yang ada rambutnya ini ya. Asalkan masih dalam batas kepala, ini boleh dibasuh rambut manapun. Oleh karena itu kalau rambutnya panjang misalnya, kalau rambutnya itu sudah di luar batas kepala ya tidak boleh dibasuh, tidak mencukupi ya. Misalnya sampean rambutnya dowong lewer ngoten, ketika butuh alah rasa repot-repot, rambut yang berada di ini dimasukkan ke air saja, tidak mencukupi, harus rambut yang masih dalam batas kepala. Nomor 5 al-khamisu huslur rijlaini ilal ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sampai mata kaki itu harus terkena air, harus terbasuh. Bahkan sedikit anggota yang berada di atas mata kaki, guys. Mata kaki itu nanti juga wajib terkena air, dhuwure polok nih, oke. Kemudian yang merenam at-tartib, berurut-urut di dalam melakukan fardu-fardu yang sudah disebutkan. Jadi di dalam membasuh wajah, kemudian kedua tangan, sebagian kepala, dan juga kedua kaki itu harus kita lakukan secara berurutan, tidak boleh diloncat-loncat, tidak boleh setelah membasuh wajah kemudian kaki, tidak boleh, harus berurutan, tartib ya. Mungkin gitu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti untuk lebih lengkapnya kita akan pelajari di dalam kelas ula, yaitu materi kitab Mabadi Fikih. Akhiru qouli wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.